Semoga selalu sehat, semangat dan bahagia ya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Miracle Risti Widanto. Bisa dipanggil Risti. Saya sudah kelas 4 SD Kanisius Condong 1. Hari ini saya bercerita tentang Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, ada yang tahu siapa itu Jenderal Sudirman? Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Dari kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokrosunoryo. Nah, suatu hari Pak Sudirman marah karena kelakuan orang-orang Belanda yang memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Pak Dirman berjalan bolak-balik di depan rumahnya. Dasar kompeni menindas rakyat Indonesia. Aku tidak terima. Walah Pak, ngapa toh mondar-mandir begitu? Aku itu bingung tuh. Bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini? Tenangkan pikiranmu Pak. Tenang bagaimana? Rakyat Indonesia banyak yang menderita dan kelaparan di luar sana. Ibu kan punya sedikit perhiasan Pak. Nanti dijual dan uangnya bisa digunakan buat membeli makanan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di luar sana Pak. Terima kasih Bu. Semoga niat baik Ibu bisa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahu nggak teman-teman? Ternyata saat itu Pak Sudirman mengidap paru-paru sangat parah yang berfungsi hanya sebelahnya saja teman-teman. Sebenarnya istri Pak Dirman menginginkan Pak Dirman untuk beristirahat, tapi Pak Dirman tidak mau teman-teman. Malahan Pak Dirman memimpin prajuritnya. Ayo serang mereka, kita rebut bumi pertiwi dari tangan penjajah. Serbu! Nah teman-teman, karena kegigihan Pak Sudirman, Belanda hengkang dari tanah air Indonesia. Nah, pada saat itu terjadilah agresi militer kedua. Serahkan senjata kalian atau kalian aib bunuh. Kami tidak punya tuan. Tahu nggak teman-teman yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba dor, rakyat itu mati ditembak oleh kompeni teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana ceritanya ya teman-teman? Kita beralih ke Pak Sudirman yang mendapat surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Demikian cuplikan suratnya. Ini bukan supaya jangan mati sia-sia, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya tidak turut memetik, lihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah membaca surat itu, Pak Dirman luluh dan menuruti nasihat Sri Sultan untuk beristirahat. Ternyata teman-teman, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, meskipun sedang sakit, Pak Dirman memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Dan berkat kegigihan Pak Dirman serta prajuritnya, akhirnya berhasil merebut Yogyakarta dari tangan Belanda. Wah Pak, berkat kegigihan Bapak dan prajurit yang lainnya, Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Kita merdeka Pak. Pak, bangun Pak. Pak, Bapak. Ternyata teman-teman, Pak Dirman telah wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman? Patriotisme pada bangsa dan negara, tangguh dan gigih berjuang, pantang menyerah, berjuang demi bangsa dan negara, nasionalisme, rela berkorban. Terus kalau kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan? Nah, hendaknya kita bisa meneladani Jenderal Sudirman. Tidak boleh menyerah, tetap semangat dan tekun agar bisa tercapai cita-cita kita.
demi masa depan negara Indonesia yang lebih baik, serta jangan lupa kita harus selalu memupuk rasa nasionalisme dalam diri kita. Demikian teman-teman, cerita tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Terima kasih. Dadah.